Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Kak Furkan di channel Arif Furkan. Bagaimana kabar Bapak Ibu? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat dan dilancarkan segala aktivitasnya Bapak Ibu ya. Oke, pada video kali ini Kak Furkan kembali berbagi informasi terkait P3K 2024 yang paling up to date tentunya Bapak Ibu ya. Oke, 12 Januari 2025 part 2. Ini adalah video kedua di channelnya Kak Furkon. Tentang ini Kak Furkon berbagi informasi tentang akan ada kebijakan dan regulasi P3K paruh waktu yang tentunya harus Bapak Ibu pahami tentunya ya. Khususnya teman-teman R2 dan R3 ini wajib memahami informasi ini tentunya Bapak Ibu ya. Sehingga ini adalah informasi yang sangat penting untuk Bapak Ibu ketahui. Oke, di sini ada ayobandung.com Bapak Ibu ya, tentang tenaga honorer di Jawa Barat Bapak Ibu ya. Nah, tenaga honorer di Jawa Barat yang tak dapat formasi akan diangkat P3K paruh waktu, tapi wajib penuhi syarat ini. Nah, Jumat 10 Januari 2025 kemarin ya Bapak Ibu ya. Tentunya ini relate dari data ini ya Bapak Ibu ya. Dari data pengajuan formasi ya. Di sini teman-teman Bapak Ibu bisa perhatikan memang yang di tenaga non ASN yang terdaftar di database BKN itu ada sekitar 1.789.000 sekian. Tetapi di sini sudah menyelesaikan P3K tahap 1 itu sekian. Tetapi nanti ini ada yang lulus, ada R2L, R3L atau R2 dan R3. Tentunya ada sisa sekitar 66% ya, atau 222.000. Ini akan diselesaikan dengan mekanisme P3K paruh waktu. Nah, tentunya ini ada beberapa formasi kosong yang harusnya bisa diisi oleh teman-teman R2 dan R3 Bapak Ibu ya. Untuk Pemprov Jatim ini ada beberapa, untuk guru ini ada 25 formasi kosong untuk pemerintah Provinsi Jawa Timur. Nah, di Dinas Pendidikan ada guru agama Buddha, guru agama Hindu, Katolik, kapal niaga dan lain sebagainya. Ini ada sekitar 25 formasi. Seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, di sini Bapak Ibu bisa perhatikan bahwa ini ada suatu pernyataan nih. Masih banyak tenaga honorer ya, masih banyak tenaga honorer di Jawa Barat yang tidak mendapatkan formasi di seleksi P3K tahun 2024 ini. Hal ini menjadi permasalahan besar dalam penataan tenaga honorer menjadi P3K di tahun 2024 ini. Tentunya Bapak Ibu ya. Nah, tentunya Bapak Ibu bisa ketahui bahwa sebelumnya itu diketahui jumlah tenaga honorer Jawa Barat yang terdata di database BKN itu ada sekitar 27.000 sekian. Sedangkan formasi PPPK tahap 1 hanya 4.000 sekian. Rencananya PPPK tahap 2 Jawa Barat akan mengajukan 7.000 formasi. Nah, semoga saja Bapak Ibu ya, ini ada semacam peningkatan ya, 4.000 jadi 7.000. Tentunya ini bisa mengakomodir teman-teman yang belum mendapat formasi di tahap 1 dan untuk tahap 2 itu bisa diakomodir juga. Nah, seperti itu. Nah, tentunya Bapak Ibu bisa perhatikan mengapa sih kok ada P3K paruh waktu, karena memang ketercapaian atau penuntasan menjadi keterisian ya kan. Formasi P3K penuh waktu itu memang sangat terbatas Bapak Ibu ya. Bahkan di sini jika kita rata-rata untuk P3K guru teknis dan kesehatan itu hanya sekitar 67,6% yang bisa diangkat menjadi P3K penuh waktu. Makanya spekulasi di paruh waktu itu memang solusi yang cerdas ya Bapak Ibu ya, untuk menyelesaikan tenaga non ASN ini seperti itu. Nah, di sini memang ada coding klinik ya. Coding klinik di sini dijadwalkan tanggal 13 sampai 15 Januari 2025 ya. Pukul 15.00 sampai 20.00. Ini merupakan terkait pembahasan terkait penambahan formasi dan penuntasan tenaga non ASN menjadi P3K meskipun paruh waktu ya. Di sini pematerinya ada BKN, ada Kemenpan RB dan Kementerian Dalam Negeri akan saling bersinergi ya untuk menuntaskan teman-teman tenaga non ASN yang belum mendapatkan formasi seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, di sini Bapak Ibu bisa perhatikan memang Mendagri dan Menpan RB baru-baru ini mengadakan rakor ya. Meminta Pemda Jawa Barat untuk mengoptimalkan usulan formasi tersebut. Pasalnya akan banyak tenaga honorer yang tidak mendapatkan formasi jika Pemda hanya mengajukan 11.000 formasi. Nah, ini semoga saja terrealisasi Bapak Ibu ya, untuk penuntasan tenaga non ASN yang ada di Jawa Barat dan di seluruh Indonesia tentunya ya. Maka di sini analisisnya gimana? Akan ada sekitar 12.000 tenaga honorer yang tidak mendapatkan formasi.
lalu bagaimana nasib mereka, ini yang dibahas Pak. Ya, teman-teman yang R2 dan R3 ini juga harus dibahas juga Bapak Ibu, karena ini penting ya, menyangkut masa depan juga ya. Ini nasibnya gimana ya kan, meskipun dinyatakan lulus itu kan formasinya belum ada. Ini wajib diperjuangkan juga Bapak Ibu ya, seperti itu. Bahkan di sini Bapak Ibu bisa perhatikan bahwa Pemda Jawa Barat itu mengatakan akan mengangkat tenaga honorer yang tidak mendapatkan formasi menjadi P3K paruh waktu sesuai arahan dari Menpan RB nih. Nah, saya akan angkat jadi P3K paruh waktu sisanya Pak, ujar B. Mahmudin dikutip dari YouTube Kemendagri pada hari Jumat kemarin pada tanggal 10 Januari 2025. Ya, semoga saja Bapak Ibu ya akan ada sinyal cerah ya untuk teman-teman yang belum mendapatkan formasi. Tentunya pengisian formasi kosong ini juga sangat penting ya kan untuk teman-teman R2 dan R3 ini supaya mendapatkan R2 garing L dan R3 garing L. Oke, amin ya rabbal alamin tentunya Bapak Ibu ya. Nah, namun ini akan ada syarat nih. Namun ada syarat dari Menpan RB yang harus dipenuhi oleh tenaga honorer. Yakni tenaga honorer wajib mengikuti seluruh tahapan seleksi dan wajib terdata di database BKN. Nah, pokoknya diikuti saja Bapak Ibu ya. Ini suruh tes ya tes, suruh ngelengkapi berkas ya ngelengkapi berkas. Nanti pemberkasan ya pemberkasan. Nah, meskipun R2, R3 tetap diperjuangkan kok, tenang saja. Nah, kita punya komitmen sepanjang dia mendaftar dan mengikuti seleksi dan terdata di BKN. Nah, ini tinggal nanti sekarang Bapak ajukan formasi 4.000, lalu nanti ditambah 7.000 jadinya 11.000. Akan jadi P3K penuh waktu dan 12.000 akan jadi paruh waktu. Ya, semoga saja Bapak Ibu ya ini terrealisasi, dan tentunya teman-teman banyak yang menanyakan gajinya bagaimana. Jadi regulasi yang resmi itu belum keluar Bapak Ibu ya. Tetapi nanti untuk gaji itu tidak beda jauh ya, hanya beda di tunjangan saja. Beda di tunjangan. Tapi ini belum resmi ya Bapak Ibu ya. Kalau paruh waktu itu kelihatannya kalau digadang-gadang sih tidak mendapatkan tunjangan. Tapi gajinya itu kurang lebihnya sama ya dengan penuh waktu tentunya ya. Hanya perbedaannya tidak mendapatkan tunjangan. Ya lumayan lah Bapak Ibu ya. Meskipun paruh waktu tetap mendapatkan NIPPPK tentunya Bapak Ibu ya. Nah, di sini Bapak Ibu perlu perhatikan bahwa namun ya kan tenaga honorer yang diangkat menjadi P3K paruh waktu masih bisa nih diangkat P3K penuh waktu. PWK paruh waktu akan mendapatkan kesempatan menjadi P3K penuh waktu seiring dengan perjalanan waktu. Nah, kalau ada formasi berarti langsung mengisi gitu. Sistemnya seperti itu Bapak Ibu ya. Paruh waktu aja dulu nggak apa-apa, nanti kalau ada formasi ya langsung mengisi penuh waktu. Seperti itu. Bahkan di sini Bapak Ibu bisa perhatikan PWK paruh waktu juga bisa diangkat PWK paruh waktu jika memiliki kinerja yang baik. Selain itu tenaga honorer juga bisa diangkat menjadi P3K penuh waktu jika memenuhi syarat administrasi yang telah ditentukan. Ya, semoga saja ya. Nanti jenjangnya itu P3K paruh waktu. Habis itu kalau ada formasi langsung beralih status menjadi penuh waktu dan otomatis mendapatkan tunjangan. Nah, seperti itu dulu. Oke, ya semoga saja terrealisasi ya program-program dari pemerintah. Kita doakan saja yang terbaik lah teman-teman. Dan untuk teman-teman sabar saja untuk R2, R3 insya Allah akan diperjuangkan untuk mendapatkan formasi. Seperti itu dulu informasi dari Kak Furqon, mudah-mudahan bermanfaat. Ditunggu informasi-informasi selanjutnya dari Kak Furqon, insya Allah update setiap hari. Oke, sekian dari Kak Furqon. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.